Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Adik-adik, bagaimana kabarnya? Sehat selalu ya? Mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan oleh Allah dan bersemangat tetap kita mengikuti materi pramuka. Adik-adik, pada hari ini kita latihan pramuka yaitu tentang api unggun. Selama ini mungkin adik-adik tidak tahu, kita cuma melaksanakan api unggun untuk kegiatan pada waktu kita mengadakan persami. Adik-adik, sebetulnya api unggun itu di dalam gerakan pramuka itu sebenarnya ada sejarahnya ya. Adik-adik kan belum tahu, jadi sekarang kakak akan menceritakan sedikit tentang perjalannya adanya api unggun di dalam gerakan pramuka. Begini ceritanya. Pada zaman dahulu, sebelum kita lahir, bapak kita lahir ya, jadi kakek nenek kita dulu itu udah ada api unggun, itu sudah ada ya, cuma tidak terinfus seperti sekarang. Coba kita contoh aja, adik-adik lihat di film itu ya, film koboi itu, itu sering kalau perjalanan sering menyalakan api kecil ya, api kecil yaitu ya namanya api unggun. Di sini adik-adik kakak menceritakan yaitu perjalannya api unggun di dalam gerakan pramuka ya. Kenapa kok di dalam gerakan pramuka itu api unggun? Karena di situ mengandung pendidikannya ya. Kalau kita tidak ada api unggun pada waktu kegiatan persami, perkemahan, itu tidak semeriah yang apa yang diharapkan oleh adik-adik. Kenapa kok ada di dalam api unggun itu bisa mengandung pendidikan? Makanya kakak memberi judul itu api unggun dan nilai-nilai pendidikan ya, dan nilai-nilai pendidikan. Makanya di situ pramuka tiap kali ada kegiatan harus ada api unggunnya. Tidak tahu pada awal atau akhir. Katakan kalau kita mengadakan persami itu pada awal ya, malamnya. Kalau kita mengadakan perkemahan itu pasti sampai 3 hari ya. Yang 2 hari dipakai api unggun. Tuh. Jadi api unggun itu sudah terkenal pada zaman dahulu, pada nenek moyang kita. Tiap malam nenek moyang kita itu pasti dia menyalakan api unggun. Satu, karena pada waktu itu cuaca ya, hawa itu satu, tidak ada polusi, jadi udara itu dingin. Katakan di dalam rumah itu biasanya menyalakan ya api unggun, tapi itu berupa tungku atau kompor ya, itu dinyalakan untuk apa? Ya itu tadi, untuk menghangatkan badan. Kalau kita di luar itu banyak kegunaannya. Satu, untuk menghangatkan badan. Yang kedua yaitu bisa binatang-binatang buas ya, itu takut ya, memang dia akan
maju tapi dia tidak berani. Itu untuk di dalam api unggun kegunaannya itu ya. Untuk nenek moyang kita sejak dulu itu sudah mengenal api unggun. Jadi kalau nenek moyang kita mengadakan api unggun itu, satu ada biasanya mengadakan musyawarah ya. Mengadakan musyawarah sesuatu yang menyelesaikan masalah di tempat itu atau di kampung itu atau di desa itu. Jadi pimpinan atau masyarakatnya diajak bermusyawarah di luar menggunakan api unggun ya. Jadi diselesaikan. Yang kedua, habis musyawarah ya, biasanya itu dibuat hiburan ya, kita bernyanyi-nyanyi, kita segala macam ya itu. Dan juga dipakai untuk memasak itu bisa ya. Jadi untuk memasak bisa, dan mengusir binatang juga bisa ya, yang sudah saya utarakan tadi. Itu dalam sekelumit aja, sebenarnya ceritanya itu sangat banyak ya. Kakak cuma memberikan sedikit aja seperti itu ya kegunaannya. Lo kak kok bisa mengandung pendidikan? Nanti kakak akan menjelaskan ya. Yang kedua, di dalam api unggun ada tekniknya, cara membuatnya ya. Tapi di sini nenek moyang kita itu membuatnya yang ada di tempat itu ya. Contohnya tadi kalau kita mengenal film koboi itu ya, jadi kemana-mana nggak bawa ya, cuma bawa ada korean ya. Kalau sekarang korean, kalau dulu nggak ada korean, kita menggunakan apa? Yaitu batu ya, batu hitam itu ya, batu kali itu. Kalau kita adu satu sama lain itu mengeluarkan api ya, itu. Jadi cetak itu mengeluarkan api. Jadi kita menggunakan bahan yang ada di tempat itu. Jadi cuma untuk menghangatkan badan ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ya, saya lanjutkan lagi. Yang kedua tadi itu ada teknik-tekniknya untuk membuat api unggun ya. Tekniknya gini, kalau kita membuat api unggunnya secara biasa ya, ya seadanya aja ya, perlengkapan yang ada di situ atau ranting-ranting ya kita bakar, cuma itu aja. Itu yang biasa. Kalau yang luar biasa itu ada tekniknya ya. Tekniknya gimana? Tekniknya itu ada bentuk yang bentuk lingkaran, ada yang bentuk segitiga, ada yang berbentuk segi empat ya. Tapi bentuknya bertingkat ya, bertingkat. Itu nanti kalau kita sudah normal semuanya, kita nanti akan tahu bagaimana bentuknya api unggun itu ya. Ada yang berbentuk kerucut seperti ini ya, itu ada. Makanya di nomor 3 di dalam gerakan pramuka ya, di dalam gerakan pramuka itu diwajibkan harus ada, karena kita mengenal sejarahnya ya, pada waktu dulu, pada nenek moyang kita dulu ya. Jadi kita mengenal sejarahnya. Yang kedua, di dalam api unggun itu mengandung pendidikan ya. Pendidikannya sangat dalam sekali ya, itu. Jadi adik-adik nanti akan mengetahui kegunaan-kegunaan daripada di dalam api unggun tadi ya. Yang nomor 4, tujuannya diadakan api unggun ya, tujuannya untuk mendidik ya, sehingga menimbulkan keberanian ya. Satu, itu untuk mendidik sehingga menimbulkan keberanian. Kok bisa? Gini, apabila ada kegiatan ya, adik-adik itu kalau keluar malam kan nggak berani. Di rumah aja biasanya, kalau di desa ya, kamu di desa, kamu yang punya desa, keluar malam nggak berani. Itu. Jadi itu nanti akan menumbuhkan keberanian
Kemudian kalau sudah berani, dia pasti akan tercapainya percaya diri, ya. Oh, saya berani, percaya saya berani, seperti itu. Dulunya nggak berani, akhirnya akan berani. Kalau dalam gerakan pramuka, ya tadi, supaya kita berani, kemudian dapat percaya pada dirinya sendiri, dan juga di dalam api unggun itu bisa kita digunakan pentas seni, ya. Kalau dalam pramuka itu namanya pentas seni, itu di dalam api unggun, ya. Itu kegembiraan yang kita rasakan nanti, ya. Tujuannya nanti akan tahu bahwa api unggun itu seperti ini. Jadi kalau ada orang yang bilang, itu kenapa itu api dikeplok-keploki, disembah-sembah, bukan itu, ya. Dalam gerakan pramuka tidak ada seperti itu. Kita tidak menyembah api, kita menyembah Allah. Kita punya Tuhan, ya. Itu di dalam orang berpikiran yang negatif aja, seperti itu. Kita nggak nyembah api, kita cuma apa, untuk menghangatkan diri, menghibur, ya, membuat hiburan di situ. Kemudian ini kelanjutannya, ini kakak mencukil, ya, di dalam api unggun. Isinya itu ada dua. Api unggun itu dipakai ada dua cara, yaitu cara resmi dan cara biasa. Kalau secara resmi, api unggun digunakan satu. Kalau orang dulu, ya, nenek moyang kita, dapat digunakan untuk upacara adat, ya, upacara adat, ya. Kemudian pertemuan yang dilaksanakan oleh pemimpin adat. Nah, itu. Dan juga dipakai untuk apa? Yaitu kegembiraan. Itu yang secara resmi. Jadi pakai api unggun supaya bergembira, buat kegembiraan. Yang kedua, ya, yang B, ya, tadi A. Yang B secara biasa, ya. Kalau secara biasa, api unggun itu bisa dibuat bermain, ya, hiburan, ya, hiburan, rasa percaya diri tadi, ya, kemudian suasana riang gembira, ya, hiburannya boleh bebas, tapi harus batas-batas ketertiban harus ada, ya, itu. Jadi api unggun di situ ada dua isinya, ya, secara resmi, ya, perhatikan tujuannya, yaitu digunakan untuk acara luar biasa, atau secara resmi, atau secara biasa, ya. Kalau luar biasa ya tadi, ya, di dalam adat itu keadaan seperti itu. Kemudian di sini kenapa di dalam gerakan pramuka itu sangat suka, ya, karena apa? Satu, nilai-nilai pendidikannya itu ada di dalam api unggun itu, ya. Yang pertama, ya, yang satu, untuk mempererat persaudaraan, ya, itu. Coba kamu perhatikan, ya. Yang tidak tahu bisa tahu, yang nggak kenal bisa kenal. Ini dalam api unggun. Kok bisa, Kak? Iya. Mempererat persahabatan, persaudaraan, ya. Itu. Yang kedua, memupuk kerjasama atau gotong royong. Jadi contohnya, kalau kita kesenian, kita kalau nggak kerjasama nggak bisa, main sendiri-sendiri, melawak itu namanya, ya. Jadi buat kerjasama, gotong royong. Caranya membuat kita kerjasama, ya, bergotong royong dengan yang lain. Yang ketiga, menambah rasa keberanian,
yang sudah saya berikan tadi, menambah rusak rasa keberanian dan kepercayaan diri kita, ya, merasa keberanian dan kepercayaan diri kita. Kalau kita keluar malam, ada kegiatan api unggun, kita berani, ya. Itu. Keempat, membuat suasana gembira, ya, membuat suasana gembira dan kebebasan, bebas, membuat suasana gembira, bebas, tanpa ada batas. Tetapi harus menjaga batas-batas ketertiban, ya. Itu kalau di kota, ya, nggak bisa, harus ada aturan. Di desa juga gitu, harus ada aturan juga. Waktunya enak-enak tidur, kamu main gitar-gitaran, berteriak-teriak, nah itu namanya tidak menjaga tata tertib, ya. Itu. Yang kelima, mengembangkan bakat, ya. Di dalam api unggun itu bisa juga untuk mengembangkan bakat yang terpendam di dalam diri kita. Kita mau menampilkan apa sesuatu, ya, secara tidak sengaja kita itu dalam hati kita bakat itu keluar. Ayo digangin, ayo digangin. Nah, itu dengan teman. Ayo dibuat seperti ini, ayo dibuat seperti ini. Ya. Untuk apa? Satu, kekompakan tadi, ya, kekompakan, ya, itu. Jadi mengembangkan bakat bisa. Kemudian yang biasanya tidak bisa mau bicara itu aras-arasan, di dalam api unggun itu bisa. Yang terakhir, dapat memupuk kedisiplinan bagi pelaku dan penonton. Maksudnya kedisiplinan sini bagi penonton tidak boleh membuat rame, ya, bagi penonton. Jadi kita melihat apa yang ditampilkan oleh teman-teman kita, ya, itu. Jadi rasa disiplin, rasa mengayomi bagi semuanya, ya, dijaga, itu api unggun, ya. Jadi itu aja dari kakak. Sebenarnya masih banyak. Insya Allah nanti kakak akan melanjutkan masalah di dalamnya kegunaan api unggun, ya. Ini nanti silakan kamu tulis, ya, ditulis di buku pramuka, difoto, di kolase, dikirim di grup pramuka sekolahannya. Jangan lupa beri nama jelas, ya, beri nama jelas, kelas, dan nomor absen. Dari itu aja dari kakak. Jaga kesehatan. Kita masih menjaga jarak, ya. Hati-hati kalau bermain di luar. Habis bermain jangan lupa cuci tangan, cuci kaki. Dari kakak sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam